Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Surat Asy-Syura ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in a'radu, maka seandainya berpaling mereka, berpaling anil ijabati, dari mengabulkan ajaan. Jadi seandainya mereka berpaling dari ajaan untuk mentauhidkan Allah, jadi diajak enggak mau, jawabnya fama arsalnaka, maka tidak mengutus kami Allah kepada kamu Muhammad alaihim, atas mereka, hafidhon, sebagai orang yang menjaga, sebagai orang yang menjaga. Jadi seandainya mereka berpaling dari ajaan, maka kami Allah tidak mengutus pada engkau Muhammad atas mereka sebagai orang yang menjaga. Artinya kamu tidak dimintai tanggung jawab untuk mengatur mereka agar amalannya seperti yang diharapkan. Itu tidak. Jadi terserah mereka mau beriman ya monggo, tidak beriman ya monggo. Itu bukan tanggung jawabmu, wahai Muhammad. Tidak ada alaika iku atas kamu Muhammad, ila kecuali al balag utawi menyampaikan. Jadi tidak ada atas kamu, maksudnya tidak ada yang menjadi tanggung jawab kamu kecuali hanya menyampaikan, itu saja. Jadi tidak ada tanggung jawabmu kecuali hanya menyampaikan. Nah, perkara mereka nanti tingkah polanya bagaimana, nah itu di luar tanggung jawabmu. Nah ini sebelum Nabi Muhammad dan orang-orang beriman diperintahkan untuk jihad, ya. Jadi sebelum tahun 2 Hijriah itu, jadi perang Badar itu kan awal mula perang, ya.
itu di tahun 2 Hijriyah. Ya. Jadi fa'in a'radu fama arsalna alaihim hafidho in alaika ilal balak itu mansuh. Ya. Nasihnya adalah saf atau ayat perang. Nah, setelah ada ayat perang, Rasulullah ada tanggung jawab yang lain kan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, idza adzakna, ketika memberikan kami Allah. Adzakna itu kalau bahasa Jawanya ngincepake, memberikan rasa. Nah, kami Allah al insana, pada manusia. Manusia ini adalah manusia kafir. Minna, dari kami Allah, memberikan rahmatan pada kerahmatan. Kerahmatan ini maksudnya adalah kenikmatan. Jadi kalgina wasihah, jadi seperti kaya dan sehat. Jadi rahmatan bermakna nikmatan, kalgina wasihah, seperti apa? Kaya dan sehat. Jawabnya fariha, maka bungah-bungah lacut. Bungah-bungah lacut itu bahasa Jawa. Bungah-bungah lacut itu melampiaskan kebahagiaan dengan kedurhakaan. Bungah-bungah lacut, jadi melampiaskan kebahagiaan dengan kedurhakaan. Itu bungah-bungah lacut. Biha, dengan rahmat tersebut. Dan sungguh kami Allah, ketika kami memberikan kepada manusia yang kafir. Jadi al-insan ini adalah manusia kafir. Kami berikan rahmat, artinya nikmat, seperti kekayaan, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, juga diberi kesehatan, ya. Maka manusia tersebut jadi melampiaskan kebahagiaannya dengan kedurhakaan. Ya. Ya. Itu tingkah polanya orang kafir seperti itu. Diberi umur panjang, ketemu tahun baru, ya gitu, ya, pergaulan bebas, narkoba, mabuk-mabukan, ya. Nanti naik pangkat, temannya diundang mabuk bareng, ya, di rumahnya, ya kan. Nanti lulus sekolah bahagia, tapi dilampiaskan dengan kedurhakaan, ya. Ya, seragamnya dicoret-coret, knalpot motornya dilepas, ya kan. Ada yang mabuk juga, itu tabiat orang kafir seperti itu. Jadi ketika kami kasih kenikmatan, ya entah umur panjang, entah pangkat yang tinggi, entah badan yang sehat,
lulus sekolah, lulus kuliah, dapat pekerjaan, dapat bonus akhir tahun misalnya. Itu pasti kebahagiaannya dilampiaskan dengan kedurhakaan. Itu disebut bunga-bunga lacut. Bunga-bunga lacut. Secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Terus kabeh ngono kuwi. Nah, lah nek awake dhewe sik mirip ngono kuwi, wah. Berarti ning atine awake dhewe iki sik kesusupan kekafiran berarti. Ndang diresiki. Segera dibersihkan. Wa in tusibahum, dan seandainya menimpa hum pada mereka insan, jadi domirnya itu ke insan, jadi manusia secara keseluruhan maksudnya kan gitu. Apa sayiatun, kejelekan, usahanya bangkrut, gagal panen, apalagi dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya, termasuk kesehatannya terganggu, sakit, umpama maling terus ketangkep polisi misalkan, ya pakai narkoba ditangkap polisi misalkan, itu wa in tusibhum sayyi'atun, bima sebab apa-apa qaddamat yang mendahulukan, apa aidihim, tangan mereka. Nah, kena kejelekan itu ya sebab dosa yang telah mereka lakukan. Jadi bima qaddamat aidihim itu anggota badan yang aktivitasnya paling banyak itu kan tangan. Tuh yang aktivitasnya paling banyak. Sehingga di sini tertulis bima qaddamat aidihim. Tapi maksudnya ya dosa apa saja yang mereka lakukan, baik dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan mulut. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia iku lakafur, niscaya sangat kufur, sangat kufur terhadap nikmat. Jadi kena musibah sedikit itu sudah lupa kalau dulu itu pernah sehat. Nah, kena sakit dikit sudah lupa kalau kemarin juga pernah sehat. Kena miskin dikit sudah lupa kalau kemarin sempat kaya. Ngono kuwi. Lah padahal mereka kena musibah, kena cobaan, kena yang macam-macam itu sebab dosa mereka sendiri. Ya kan? Sebab dosa mereka sendiri. Asalnya hidup dalam kenikmatan, berhubung mereka melakukan dosa, nikmatnya diambil oleh Allah, diganti kejelekan. Lah pada saat kena kejelekan itu, manusia itu kufur terhadap nikmat, lupa
kalau kemarin itu ya pernah kaya, lupa kemarin juga pernah sehat, lupa kalau kemarin itu pernah punya keluarga yang bahagia misalnya, wis lali kabeh. Ngono ku sing disalahke Gusti Allah. Kenapa kok harus aku yang menanggung derita ini? Ngono kuwi modele. Ya, modele ngono kuwi. Ya. Lah ini tabiat yang perlu diwaspadai, dan yang paling banyak punya tabiat seperti ini wanita. Paling banyak punya tabiat seperti ini adalah wanita kepada suaminya, Lah, kalau dalam riwayatnya Nabi itu diperlihatkan neraka, dan beliau melihat bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Terus ada yang tanya, apa mereka kufur pada Allah? Nabi bilang enggak. Mereka kufur terhadap nikmat. Ya, secara umur kufur terhadap nikmat, khususnya kepada suami. Lah kok bisa suaminya itu sudah berbuat baik ke dia semenjak menikah, ya sampai bertahun-tahun selama berumah tangga itu, ya dikasih nafkah, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal walaupun mungkin ngontrak, ya kan? Semuanya diusahakan dengan baik, ya. Tapi yang namanya manusia, bagaimanapun kan manusia, suaminya pasti ada kekurangan, ya. Mungkin rodok galak atau kurang romantis, kurang puitis misalnya. Ya kan, ora tahu nukokno coklat atau silver queen. Iki ora di endorse loh ya. Mereka mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah sedikit pun melihat kebaikan dari kamu. Ya, muni ngono kuwi. Padahal wis diopeni berpuluh-puluh tahun, isok muni ngono. Lah, kebanyakan yang punya sifat seperti itu adalah wanita. Lah wong lanang sing duwe sifat ngono kuwi ana enggak? Ya ono, sama, ya. Lah, contohnya orang yang selamat dari sifat itu adalah Umar bin Khattab. Dia itu dijamin masuk surga, dan beliau mencontohkan. Jadi sempat ada orang itu di rumah itu diomeli terus sama istrinya tuh ngomel aja. Ngomel gak karu-karuan ngono iku. Terus datang ke Umar. Nah, di depan rumah Umar pun diomeli sama istrinya. Orang itu dalam hatinya gini, aku rene iki arep ngelaporno bojoku ning gone Umar, kan gitu kan.
bahwa bojoku cerewet gini. Lah kok Umar sendiri diomeli istrinya. Ya. Terus pulang. Terus di lain hari ketemu. Tampaknya kemarin kamu mau bertamu ke rumahku kok enggak jadi, kenapa? Lah gimana wong saya itu mau lapor tentang istri saya, lah sampean sendiri diomeli istri sampean. Gini loh. Ini Umar ya. Aku punya anak. Bisa punya anak karena istriku. Pakaianku bersih, yang mencuci juga istriku. Aku bisa sarapan pagi, yang masak juga istriku. Dan kebaikannya banyak. Kekurangannya cuma satu, ngomelan. Ya wis nikmatono ae lah. Ya, jangan sampai satu kekurangan ini menghapus seluruh kebaikannya. Ya, jangan sampai hanya karena satu kekurangan ini yang sebenarnya dimaklumi menghapus seluruh kebaikannya. Lah, berakhlak terhadap Allah juga harus seperti itu. Ya. Berakhlak pada Allah harus seperti itu. Tepak bokek gak duwe duit, ya kan? Ya kan? Tapi kan badan masih sehat. Ya kan? Wajah masih ganteng. Ya, wajah masih cantik, ya kan? Hanya pas kebetulan tidak punya uang. Nikmat yang lain kan masih banyak. Kalau orang kafir nggak mikir seperti itu, langsung ngomel. Kenapa harus aku yang menanggung penderitaan ini? Ya kan? Itu. Jadi hanya karena satu kejelekan dia melupakan banyak kebaikan dari Allah. Iku kelakuannya wong kafir. Ya, itu kelakuannya orang kafir. Itu. Ada anak ke orang tua, ya wis diopeni jane ket bayi, ya kan? Ibunya mengandung berapa? 10 hari tambah 9 bulan. Ya kan? Belum disusuinya, belum kalau pagi sore dimandikan, buang air ya dibersihkan dan lain-lain. Lah bareng gede njaluk sepeda motor gak ditukokno. Bapake ditodong celurit. Bapake dilok-ilokno, orang tua tidak berguna. Padahal dia makan tiap hari itu masih ikut orang tuanya. Itu kelakuannya orang kafir. Ya, kelakuannya orang kafir. Jadi pada saat mereka tertimpa kejelekan, ya, padahal kejelekannya itu ya sebab kesalahan mereka sendiri, sudah kekufurannya muncul, ya, kekufurannya muncul. Nah itu berakhlak pada Allah yang nggak bisa, akhlaknya buruk, berakhlak ke makhluknya Allah juga nggak bisa.
Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak bisa bersyukur pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Ya. Bisa dipahami ya? Lillahi iku bagi Allah. Mulku samawati utawi kerajaan beberapa langit, wal ardi dan bumi. Kerajaan beberapa langit dan bumi. Dan kita ada di kerajaan itu. Itu obatnya kekufuran itu yaitu sebenarnya kita memahami lillahi mulkus samawati wal ard. Ini kita bicara manusia. Raja itu punya tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya. Ya kan? Umpama sekarang pakai apa? Kalau di Indonesia apa? Presiden. Ya, punya tanggung jawab melindungi, ngayomi rakyatnya. Terus kalau rakyat itu merasakan bahwa raja atau presiden itu tidak adil, terus kenapa? Kurang bijak, apa yang terjadi? Demo, marah, ya kan? Marah, gitu kan? Kalau itu masih dimaklumi, wong rajanya cuma manusia biasa. Lah kalau rajanya Allah, kita mau apa? Mau protes? Mau marah? Kalau kita marah, protes, sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, kita menganggap Allah tidak bisa mengatur kerajaannya. Berarti kita umpama rakyat itu rakyat apa? Rakyat kurang ajar ya itu. Nah, gitu. Ya. Mudeng. Ya nek rajane menungso, kowe demo, wajar. Mungkin rajane sing kurang adil. Lah kalau ternyata rajanya adalah Allah, terus kamu menutup diri dari nikmat-nikmatnya Allah, kamu manusia macam apa? Kamu manusia macam apa? Bener enggak? Berarti sadar enggak sadar menganggap Allah tidak pecus ngurusi kerajaannya. Padahal selama ini kita ada di kerajaannya Allah. Terus gimana? Mbok ya yang bahagia, ya kan? Rajanya Allah kok, ya kan? Oh rasa khawatir, pasti Allah ngaturnya itu sudah pas, sudah adil, itu. Ya. Yahluku menciptakan sapa Allah ma pada apapun yasa yang menghendaki sapa Allah. Lah Allah menciptakan apapun yang beliau kehendaki.
Ada kalanya Allah menciptakan kenikmatan, ada kalanya menciptakan kesusahan, kejelekan, dan apapun diciptakan oleh Allah sesuai kehendaknya. Termasuk kita itu ya bagian dari ciptaannya yang memang kita harus punya akhlak ya kepada Allah. Termasuk kita lahir di dunia apa bisa milih bapak ibu kita? Tidak bisa. Sapa sing iso milih? Nah, cara milih ngono ya dadi anake apa? Tidak bisa. Punya anak pun juga tidak bisa milih. Ya pengen anak lanang, delalah duwe anak sampai 8 wedok kabeh. Terus arep ngopo? Lah itu kehendaknya Allah seperti itu. Ya, kita lahir dari orang tua yang modelnya apa, bagaimana, kita tidak bisa milih. Nanti punya anak, ya, juga tidak bisa milih, ya kan? Jodoh itu ya gak iso milih. Senenge karo si A, rabine karo si B. Si A ditotol PT, dipek wong liya. Nah, seperti itu. Memang kehendaknya Allah seperti itu. Arep ngopo? Memang lillahi mulkus samawati wal ard. Yahluku ma yasa. Yahabu memberi sapa Allah liman bagi siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah inasan anak-anak perempuan. Ada orang itu pengennya yaitu tadi pengen anak lelaki, anak pertama perempuan, nyoba lagi. Anak kedua perempuan lagi, wah usaha lagi, anak ketiga perempuan lagi, sampai anaknya 8 wedok kabeh. Ana ngono kuwi, ya ana ngono lho, ana. Maunya laki-laki, tapi mau apa Allah ngasihnya perempuan semua anaknya. Wayabu dan memberi sapa Allah liman bagi siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah andukur pada anak-anak laki-laki. Ada juga pengen anak perempuan. Nah, anak pertama laki-laki, pengen anak perempuan, nyoba lagi, lahir laki-laki lagi. Ya. Yang ketiga laki-laki lagi. Ya. Keempat laki-laki lagi, wis lanang kabeh wis. Ya kan? Sampai mungkin anak 10 ya. Lanang kabeh. Itu kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah. Ana sing penasaran di USG, nduk wetenge. Lanang iki. Lanang iki. Bareng lahir wedok. Wis kadung seneng disiapno wedhus loro ya kekoh. Wis kadung dijenengno Hartono. Salahe durung lahir dijenengi. Bareng lahir wedok.
au atau yuzawijuhum. Yuzawijuhum itu anu menggandengkan, ya, menggandengkan sapa Allah hum pada mereka. Menggandengkan artinya ya yaj'aluhum menjadikan dzukronan anak-anak laki-laki wa inasan dan anak-anak perempuan. Nah, kalau umumnya orang ya ini ya punya anak laki-laki juga ada anak perempuan. Tuh. Atau yuzawijuhum dzukronan wa inasa itu bermakna anak kembar. Yuzawijuhum menggandengkan itu artinya dalam satu kandungan ada dua, bahkan ada yang tiga, kembar tiga, kembar empat itu kadang ya ada. Jadi kalau menurut Muhammad bin Hanafiyah itu keturunannya Ali bin Abi Thalib, tapi yang bukan dari Fatimah. Jadi au yuzawijuhum dzukronan wa inasan kola atau am itu anak kembar. Tau'am itu anak kembar. Jadi maknahu al maulud ma'a ghairihi fi batnin wahid. Jadi bayi yang dilahirkan bersama bayi yang lahir di dalam satu kandungan. Di dalam satu kandungan. Jadi sekali mengandung ada dua bayi, itu loh. Kadang ya 3, 4 gitu. Tawaim. Jadi yuzawwijuhum dzukronan wa inasa berarti ya anak laki-laki dan perempuan baik kembar atau tidak kembar. Ya, baik kembar atau tidak kembar. Pokoknya ya duwe anak lanang ya duwe anak wedok. Karena kembar itu kadang ya ada laki-laki perempuan, ada laki-laki laki-laki, ada yang perempuan semua. Ya. Wa ahroja Abdu bin Humaid wa binul Mungdir an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yahabu liman yasa inasa qala yakunur rajul la yuladu illa al inas. Jadi ada orang itu tidak punya anak kecuali perempuan semua, ya kan? Wa yahabu liman yasa ad-dzukur qala yakunur rajul la yuladu illa dzukur. Ada laki-laki itu tidak punya anak kecuali laki-laki semua. Au yuzawijuhum dzukronan wa inasa qala yakunu yuladu lahud dzukur wal inas. Ada orang itu apa? Anaknya ya laki-laki ya perempuan. Wa yaj'alu dan menjadikan sapa Allah man pada orang yasa yang menghendaki sapa man pada orang yasa yang menghendaki sapa Allah menghendaki akiman. Akiman itu mandul tidak tidak punya anak, tidak bisa punya
anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ya banyak itu. Laki-laki perempuan nikah lama 5 tahun 6 tahun tidak punya anak, cerai. Terus yang perempuan nikah lagi dengan laki-laki yang lain, anaknya banyak gitu. Ada yang model-model seperti itu tuh banyak ya. Jadi waya ja'alu man yasa'u akima qala yakunur rajul layu ladulahu. Jadi ada orang itu memang tidak bisa punya anak. Innahu sesungguhnya Allah iku alimun, maha mengetahui terhadap apa yang beliau ciptakan. Qadirun, lagi maha kuasa. Lagi maha kuasa. Lah itu harus dipahami bahwa Allah itu maha mengetahui, lagi maha kuasa. Ada riwayat hadis itu mengatakan yang artinya begini, yang dimaksud mandul itu bukan kok orang yang nggak bisa punya anak, itu tidak. Ada riwayat seperti itu. Bisa juga mandul itu adalah orang yang anaknya banyak tapi nggak ada gunanya semua. Siap sedia saat makan, hilang saat dibutuhkan. Karena tidak solih-solihah, nakal. Iku podo karo mandul. Punya anak, punya, tapi nakal kabeh, kewafir kabeh, murtad kabeh, itu sama saja mandul sebenarnya. Tiwas ngopeni, kecilik, biayai, loh ya, bareng gede ora enek gunane. Jangankan mendoakan orang tua, berdoa untuk dirinya sendiri itu loh nggak mau. Ngancene ora tau salat. Kadang orang yang tidak punya anak itu digojloki sama orang-orang yang punya anak. Kowe iki lanang temen tak gak sih ngono, kok gak iso ndek anak? Iya. Kowe iki wis rabi pirang tahun kok gak iso meteng-meteng. Sedih, sakit hati. Iya, minder, jatuh mental. Padahal yang mandul itu bisa jadi yang ngelokno ki mau, yang mencaci maki. Anake 10 ya akeh ngono. Tapi mbawuling kabeh, wis ora enek gunane. Ya mending ora duwe anak iki duweke nglumpuk ya. Ora dijaluki sangu, gak nukokno pempes, ya kan? Gak nukokno mangan, iso digawe umroh duwike. Lha anak 10 beling kabeh apa gunane? Tewas duwe entek, ya kan? Nyekolahke paling gede beling ya. Ya ngerti ya ngono ya. Lha ngono kuwi. Ya ben mudeng ngono iki, ben mudeng. Jadi pasrah pada Allah,
kalau Allah yang maha tahu. Wes gitu ya. Barangkali dikasih anak laki-laki perempuan, ya itu yes pasti ada kebaikannya. Dikai anak lanang kabeh pasti ada hikmahnya. Wedok kabeh ya ada hikmahnya. Orang duwe anak ya ora apa-apa. Ya, karena Allah Maha tahu. Wis ora sah protes. Doa silahkan doa. Ya. Umpama ora dikabulke aja gondok. Nah, engko dikabulnono ning akhirat kono. Ya. Dan Allah Maha kuasa. Artinya lah nek kowe pengen duwe anak tenan ya ndonga. Ya, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi Allah Maha kuasa. Nabi Ibrahim juga seperti itu dulu. Nikah lama ndak punya anak. Bareng wis tuwa lagi duwe anak. Itu. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Wa makana dan tidak ada. Iku li basarin bagi manusia. Apa an yukallimahu. Jika mengajak bicara pada manusia, ila kecuali ya sapa Allahu Allah ila kecuali wahyan pada wahyu. Jadi wahyan pada wahyu. Jadi an yuhiya ilaihi wahyan. Jadi tidak ada manusia kok diajak bicara oleh Allah itu ndak ada. Ndak ada. Jadi nek wong aku mari ketemu Gusti Allah, ngobrol aku mau. Mari telepon ngene. Wah, iku dobel iku ngapusi. Ya, ngapusi. Aku mari cecetan mbek Gusti Allah iku telepon mau ngono. Riyayane meneh. Kan ngono kan? Liyane sik 3 dina meneh, dheke riyayane meneh. Lah kok iso, Mbah? Mari telepon Gusti Allah. Iku ngapusi. Jadi tidak ada bagi manusia jika diajak bicara oleh Allah kecuali Allah memberi kepada dia wahyu. Nabi berarti. Nah, wahyu itu bisa lewat tidur, mimpi, ya, atau ya memang secara terjaga, tidak tidur, dikasih wahyu, gitu. Tuh. Dan mimpinya para nabi itu wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Nah, berarti itu perintahnya Allah untuk nyembelih anaknya. Ya. Itu mimpinya para nabi itu wahyu. Nah, mimpine wong-wong ya paling ketemu genderuwo. Ketemu pocongan ngono kuwi. Ya. Atau min wara'i hijab, dari balik atau belakangnya hijab. Hijab itu maknanya penghalang. Ini contohnya Nabi Musa alaihi salam
itu pernah ya mendapat wahyu dengan cara seperti itu, min waroi hijab. Kalau di tafsir Jalalain dijelaskan bi'an yusmi'ahu kalamahu wala yarohu kama waqa'a li Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu diperdengarkan tapi tidak bisa melihat Allah. Itu min waroi hijab. Jadi diperdengarkan kalamnya Allah tapi tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa ya sempat penasaran, pengen lihat Allah, tapi belum kesampaian, gunungnya meledak, Musanya terkapar, pingsan. Nah, itu nanti di ayat-ayat yang lain dijelaskan seperti itu. Atau yursila mengutus sapa Allah rasulan pada seorang utusan. Utusan ini malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Lah sekarang malaikat Jibril tugasnya apa? Wahyune wis gak ana. Ayo tugasnya apa ayo? Wis kapan-kapan ae dibahas ya. Loh kan malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Lah kan Nabi Muhammad kan sudah meninggal, berarti nggak ada wahyu lagi. Lah terus ngapain sekarang? Malaikat Jibril ngapain? Ojo mbok telepon bahaya. Kalau pada gendengi lan mbok telepon. Fayuhiya maka memberi wahyu sapa utusan kepada manusianya, kepada rasul, pada nabinya itu. Bi'nih dengan izin Allah. Atau Allah mengutus utusan yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada manusia yang jadi nabi itu. Ma pada apa-apa yasa yang menghendaki sapa Allah. Inahu sesungguhnya Allah iku aliyun maha tinggi. Aliyun maha tinggi. Hakimun lagi menghukumi. Wa kadzalika dan seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah kami memberi wahyu kepada selain kamu Muhammad itu. Seperti demikian itulah kami Allah memberi wahyu kepada selain kamu, berarti nabi-nabi terdahulu. Auhaina juga memberi wahyu kami Allah ilaika pada kamu Muhammad, ruhan pada ruh ini adalah Al-Quran. Al-Quran disebut ruh karena dengan Quran itu kolbu menjadi hidup.
Quran disebut ruh karena dengan Quran itu hati manusia jadi hidup. Nek orang ngaji Quran wis koyok kewan ngono. Mirip kewan wis plek. Ya. Jadi huwal Quran bihi tahyal qulub. Ruh di sini adalah Quran. Lah, dengan Quran itu ya, hatinya manusia atau jin juga padha wae, hatinya bisa hidup. Atau ruh ini bermakna malaikat Jibril sebagai perantara wahyunya. Min amrina, dari perkara kami Allah, perkara kami Allah yang memang kami perintahkan untuk diwahyukan gitu loh. Makunta, tidak ada kamu Muhammad iku tadri, mengetahui kamu ma apakah, ma utawi opo iku alkitabu kitab. Lah, sebelum kami ngasih wahyu ke kamu itu lo nggak ngerti apa-apa lo Muhammad. Kitab itu apa yo nggak ngerti. Wala, dan tidak, al imanu iman. Iman itu apa kamu juga tidak ngerti. Adanya ngerti karena diberi wahyu. Jadi sebelum kamu diberi wahyu, kamu itu tidak ngerti apa itu kitab, itu tidak ngerti. Wong memang Nabi Muhammad hidup di Mekah di kalangan orang-orang buta huruf. Iya, kamu juga tidak ngerti keimanan itu yang bagaimana, ya, nggak ngerti sebelum diberi wahyu. Lah, ini ada kitab, ada iman yang harus dipelajari lebih dulu apa? Keliru, iman dulu. Jadi para sahabat itu sebelum ngaji Al-Quran belajar iman dulu. Setelah bisa ngerti apa itu keimanan, letaknya di mana, fungsinya apa, tipis tebalnya bagaimana, ya kan? Lah, habis itu ngaji Quran. Setelah ngaji Quran, keimanannya tambah bagus, tambah bertambah. Ngaji Quran tanpa keimanan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Iman tok tanpa ngaji Quran, lah sing mbok imani apa? Sing mbok imani apa? Iman kan rasa percaya. Lah yang kamu percaya apa? Orang ngaji. Walakin, dan tetapi, ja'alnahu, menjadikan kami Allahu pada Quran nuran sebagai cahaya. Nuran sebagai cahaya. Nahdi, yang memberi petunjuk kami Allah, bihi, dengan cahaya tersebut,
Man pada orang nasa yang menghendaki kami Allah, min ibadina dari hamba-hamba kami Allah. Dan tetapi ya, kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Cahaya asalnya gelap. Coba bayangno nek pas peteng gak ana listrik, rasane piye dalam hati? Ada rasa takut? Ada. Cemas? Iku engko nek aku mlaku nabrak tembok ya apa iki engko? Ada? Terus ini nanti kalau tahu-tahu ada ular datang mematok kakiku, king cobra misale, loh, suasana hati orang yang tidak ngaji Quran itu seperti itu. Cemas, takut, hidupnya mencekam. Tuh, uripe wong kafir ngono kuwi. Cemas, takut, hidupnya mencekam. Seperti kalau kita ada di kegelapan. Lah Al-Qur'an itu cahaya. Ingat, cahaya itu berfungsi kalau mata kita bisa melihat. Kalau kita buta, tidak ada gunanya juga. Lah setelah ada cahaya, ketok, ini meja, kursi, tahu, tempe, ketok kabeh. Hidupnya lebih tenang, nyaman, tidak ada kegelisahan. Karena semuanya terlihat jelas. Oh, ini bahaya, ini aman, kan gitu. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad iku latahdi, niscaya menunjukkan kamu dengan wahyu itu. Jadi menunjukkan bermakna tad'u bil wahyi ilaika, kamu berdakwah, mengajak dengan wahyu yang sudah diberikan ke kamu, ila siratin, pada jalan, mustaqimin, yang lurus. Mustaqimin, yang lurus, itu agama Islam. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah sirotillah, jalannya Allah, jalannya Allah. Alladzi zat lahu iku bagi Allah ma utawi apa-apa fis samawati, di dalam beberapa langit, wama, dan apa-apa fil ardi, di dalam bumi. Dari ayat-ayat itu tadi di atas, Allah sebagai raja. Kalau Allah sebagai raja, kita apa? Yang kedua, Allah sebagai pencipta. Yang ketiga apa? Jadi mulkan wa khalqan wa abidan, sebagai yang disembah. Ya. Loh, itu ada fungsinya masing-masing. Jadi terhadap Allah itu kita memperlakukan Allah sebagai raja dalam konteks
yang kita kaji ini tadi loh ya. Yang kedua, kita harus punya akhlak pada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Yang ketiga, kita mengabdi pada Allah. Ala ingatlah, ilallah hanya pada Allah tasiru jadi atau kembali juga bisa. Tasiru bermakna tarji'u. Apa al umur beberapa perkara atau seluruh perkara. Ingatlah bahwa hanya pada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Kita hidup di kerajaannya Allah itu bagaimana? Terus akhlak kita kepada Allah bagaimana? Terus pengabdian kita kepada Allah bagaimana? Itu nanti dituntut ya. Istirahat dulu.